Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya. Kemudian juga altcoin itu adalah Sui, teman-teman. Nah, sedikit intermezzo aja mungkin buat teman-teman yang mau untuk ikutan airdropnya Jup ya, token Jupiter, bisa tonton video saya yang kemarin sudah saya upload untuk airdropnya Jupiter, teman-teman. Itu juga salah satu token yang lagi hype juga ya. Siapa tahu mendapatkan sedikit keberuntungan atau cuan lah di airdropnya Jupiter. Tapi balik lagi, kalian harus analisa sendiri ya sebelum kalian make decision atas transaksi kalian masing-masing. Oke, jadi udah masuki hari Senin di minggu yang baru di bulan Februari ini ya. Ini untuk Fear and Greed Index ada di level 55 ya, masih sekitar 50-an dari beberapa hari yang lalu juga. Dan ya, kita bisa lihat di sini overall marketnya malah cenderung sideways, ada yang koreksi sedikit ya, ada yang lawan arah sedikit ya, cuman overallnya ya masih di situ-situ aja, belum bergerak yang terlalu signifikan. Dan kalau kita lihat untuk si Bitcoinnya, kita akan pantau dulu untuk secara weekly. Ini untuk secara gambaran weekly ya, dimana saya ambil golden ratio ini dari swing low ya ke swing high terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio seperti biasa, dan posisinya dia masih ketahan nih di Fibo atau retracement 0,3-nya di sini, atau di sekitar 39.800 sampai 40.000 dolar ya secara weekly. Ini ada satu candle pada 8 Januari ya, secara weekly-nya testing di box merah nih. Sebelumnya ini menjadi area strong resistance nih ya, kemudian mendapatkan rejection lagi dan bikin tail cukup panjang ke bagian atas, kemudian dia balik sideways lagi ya. Jadi kalau memang udah beberapa kali dia mencoba untuk mendobrak dan belum benar-benar mampu untuk break dari level area atau area psikologis ya, 49.000, 50.000 dolar, maka next target yang sangat-sangat potensi untuk divisit adalah di sini ya, di sekitaran 34.100 sampai 36.900-an dolar, dimana itu retracement atau Fibo 0,5 sampai 0,6. Itu juga termasuk golden ratio untuk bantuan kakek Fibo ya. Meanwhile juga dia sudah overextend terhadap EMA 55 nih dan juga EMA 200-nya. Jadi soon or later secara weekly juga akan divisit seperti pergerakan sebelumnya nih. Ini divisit, di retest lagi. Ini juga teman-teman untuk Bitcoin secara weekly. Jadi kalau memang dia belum benar-benar mampu untuk break, maka ini indikator akan disusul seperti ini, dan akhirnya dia bisa aja memasuki fase koreksi terlebih dulu ya ke area sini sebelum dia melanjutkan kenaikannya ya, untuk up di atas 50.000 dolar untuk si Bitcoin. Ini adalah perspektif secara weekly-nya. Meanwhile, ini coba akan saya hapus dulu ya. Kemudian kita juga bisa lihat ini ada yang transisi ya, dari downtrend kemudian ini perlahan menjadi uptrend, dan kita bisa hubungkan juga dari lowest area atau lowest pointnya di sini untuk Bitcoin ya. Di sini di testing ya, kemudian di sini di testing lagi ya, dan kemungkinan di sini ini pas nih adanya confluence secara zonasi, kemudian golden ratio, kemudian juga trendline support ini ya di sekitaran retracement 0,6 sampai 0,5 yang tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian kalau saya extend juga di area sini ke samping, nah ini juga sebelumnya menjadi area support ya pada Januari 2022 sampai Maret 2022 nih untuk si Bitcoin secara weekly-nya. Jadi bisa diperhatikan ini menjadi area yang krusial ya, dan juga ini menjadi salah satu opportunity ketika memang benar marketnya di bawah koreksi dulu ya. Ini menjadi next area target yang bisa kalian perhatikan, pertimbangkan untuk buyback kembali, khususnya untuk si Bitcoin di sekitaran 34.100 sampai 37.000 dolar. Ya, ini menjadi area yang bisa dimanfaatkan lah sama teman-teman sekalian. Yang mau buyback, yang mau DCA lagi, ya it's okay, nggak masalah. Ya, either dia memang udah mampu break terlebih dulu, ya nggak apa-apa juga gitu ya teman-teman. Yang udah mampu break kita bisa ambil ketika posisi retest. Tapi kalau misalkan kita dikasih koreksi diskon dulu, ya kita ya udah, ini bisa kita lanjut akumulasi lagi. Ya nggak ada masalah. Kemudian kalau untuk si Bitcoin secara daily, ya dia masih kepentok di golden ratio retracement 0,5-nya. Di sini dia masih kepentok ya. Ketika dia drop signifikan, naik ini dan cukup struggling teman-teman, maka adanya potensi untuk si Bitcoin ya at least melanjutkan penurunannya, testing ke swing low terakhirnya dia dulu di sekitar 39.000 dolar. Ya ini masih possible.
Dan untuk invalidasinya seperti apa? Seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan, dia harus mampu break and retest dulu nih terhadap area 43.800 sampai 45.000 dolar. Ini harus mampu di break dulu ya. Jadi kalau misalkan let's say dia beberapa kali kena reject seperti ini secara daily-nya masih possible ya untuk lanjut turun lagi. At least testing ke swing low-nya atau bahkan ngetes nih di EMA 200 yang dimana sekarang areanya di sekitar 36.000 dolar. Ini di area sini. Ya sebelumnya juga menjadi tahanan juga nih untuk si Bitcoin create base sebelum lanjut rally-nya lagi. Ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin secara daily yang perlu diperhatikan. Minimal untuk secara hourly-nya ya dia cuma satu aja. Ini untuk range bagian bawahnya saya tandain, kemudian ini untuk range bagian dua bagian atasnya nih. Tuh. Ya, range bagian bawah di sekitar berapa bro? Di sekitar 41.700 sampai 41.900-an dolar. Range bagian atas pertama itu sekitar 43.300-an dan peaknya itu di 43.800 dolar. Ya. Jadi overall si Bitcoin secara hourly dia cuma satu di kisaran bawah. Ini di sini dan ini bagian atasnya. Dia cuma di range sideways sini aja, teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah ketika dia testing di sini, ketika dia mampu mantul ya akan visit lagi ke 43.300-an dolar. Tapi kalau misalkan dari area sini let's say dia malah breakdown, maka next target dia akan visit area ini 40.500-an sampai 40.800-an dolar ya. Maka ini yang perlu diperhatikan dan diwaspadai dulu untuk si Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat di time frame 15 menitnya, ini lebih kecil lagi time frame-nya ya. Ini dia sebelumnya adanya range, teman-teman. Ya di sini. Ini saya tarik garis dengan garis warna putih aja ya. Dia range sideways di kisaran sini. Ya, sebelumnya kita bisa lihat suntik atas bawah, teman-teman. Ya, false break, fake out dan akhirnya dia benar-benar terbreakdown dari range sideways ini. Maka possible setidaknya dia akan perlahan visit dulu ke area bawah ini. Ya, 40.800-an, 41.700-an sampai 41.900-an dolar. Ya, nanti baru kita lihat dulu reaksinya apakah dia breakdown. Maka kalau breakdown mungkin teman-teman bisa manfaatkan. Ya, kalau misalkan dia mengalami pemantulan atau di sini akan visit lagi ke dalam range sideways ini. Ya, jadi balik lagi nanti dilihat dulu reaksinya seperti apa ketika dia visit di zona waktu dia sideways ini, bagian lapis bawahnya. Ya, palingan itu untuk si Bitcoin yang perlu diperhatikan menjadi concern saat ini, baik juga weekly, daily maupun hourly, bahkan sampai TF 15 menitnya. Dan untuk SUI, ini adalah SUI pembahasan terakhir ketika dia visit ke strong resistance di box merah ini di sekitar 1,37 sampai 1,49 dolar. Maka kemarin juga sudah saya coba tarik menggunakan bantuan kakek Fibo. At least swing yang kita bisa lihat adalah dari retracement dulu, bahkan sampai nih ya retracement 0,6 sampai 0,5 itu di sekitar 0,999 sampai di 1,0855 dolar. Ini menjadi target koreksi ya, diambil retracement sebelum lanjut naik lagi. Dan ya kita bisa lihat di sini setelah rejection dia koreksi sampai Fibo 0,6 bahkan, kemudian mendapatkan pantulan yang cukup signifikan nih, sampai ke 1,65 dolar di sini. Ya, baru dia sekarang ini posisinya pelan-pelan terkoreksi dan dites lagi yang sebelumnya menjadi area resisten nih, box merah ini. Ya udah mampu di break, maka sekarang posisinya lagi di testing. Ini coba akan saya hapus dulu, teman-teman. Nah, ini posisinya lagi di testing. Ini coba akan saya ganti dengan warna putih dulu, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ini menjadi area yang penting dan harus di hold sama si SUI. Nah, cuman yang perlu di take note dan diperhatikan adalah untuk pose saat ini adalah penguatannya yang sebelumnya di sini. Kemudian dia retracement. Ya, retracement di sini mantul lagi. Cuman kita bisa lihat momentumnya. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Kita bisa lihat perbandingan momentumnya. Makin slow, teman-teman. Ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa memang tetap adanya pemantulan. Dia bikin higher high, tapi kok makin lama mengalami pelemahan momentum. Ya, bisa ini menjadi salah satu indikasi untuk nanti bisa aja dia koreksi lebih besar. Seperti bagaimana, bro? Contohnya, misalnya dari sini dia malah breakdown, dites naik. Nah, di sini akhirnya dia visit untuk testing di EMA 55 dan juga 200 ya. Bahkan ngejar area 0,89 sampai 0,976 dolar. Ya. Dan dimana sebelumnya menjadi area support resistance juga di kisaran area ini. Ini di sekitar area sini. Ya, ini untuk worst case scenario untuk si SUI. Ya, ini menjadi area watchlist untuk SUI.
Tapi kalau misalkan dari area sini aja ya, dia mampu retest dengan baik, kemudian mampu melanjutkan penguatannya, ya $2 bukanlah angka yang mustahil untuk Sui. Jadi bisa ini menjadi area krusial untuk saat ini yang lagi di testing itu di sekitar 1,37 sampai 1,44 dolarnya. Ya, maka next area target kalau misalkan dia mampu bertahan dengan cukup baik di kisaran situ, maka akan coba mengejar next area angka $2 untuk si Sui. Ya, secara daily. Jadi palingan itu yang bisa diperhatikan untuk next area target, dan juga untuk kalau misalkan dia malah masuk ke fase koreksi, kita bisa perhatikan areanya berapa. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.